Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianingsi dari kelas 6 PGSD A1. Saya akan mempresentasikan tentang memahami peran orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Submateri ini terdiri dari 1. Hakikat anak yang berkebutuhan khusus, yang kedua, peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, dan yang ketiga ABK. Yang pertama yaitu hakikat anak berkebutuhan khusus. Effendi mengatakan bahwa anak-anak luar biasa didefinisikan sebagai anak-anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Sedangkan Wardani menyimpulkan bahwa anak luar biasa adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa dan secara signifikan membedakannya dengan anak seusia umurnya. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari berbagai macam jenis antara lain tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan tunalaras. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai jenis anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mempunyai gangguan atau kerusakan penglihatan yang berakibat pada aktivitas belajarnya. Pembelajaran yang diberikan perlu melihat karakteristik dan kelemahan dari sana. Selain itu, model-model maupun bahan ajarnya juga perlu disesuaikan. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian pendengarannya sehingga tidak tahu atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita merupakan anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Yang keempat, tunadaksa. Seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akhirnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang memiliki tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, anak kesulitan belajar. Kesulitan belajar khusus merupakan suatu kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan, integrasi, kemampuan verbal atau nonverbal. Yang ketujuh, autis. Autis merupakan salah satu kelainan hambatan perkembangan perilaku anak yang terjadi sebelum usia 3 tahun. Autis ditandai dengan gangguan sosialisasi, komunikasi, adanya perilaku autistik, dan kesulitan pengendalian emosi. Selanjutnya, peran orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Orang tua merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial di dalam hubungan interaksinya dengan kelompoknya. Sementara Sukanto mengatakan bahwa orang tua adalah lembaga kesatuan sosial terkecil yang secara kodrati berkewajiban mendidik anaknya. Orang tua mendidik anak secara tradisional dan turun-menurun. Orang tua merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Dalam keluarga, orang tua berperan sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga, apalagi anak di bawah pengasuhan atau anak usia sekolah dasar antara usia 0-12 tahun, terutama peran seorang ibu. Orang tualah yang bertugas mendidik. Dalam hal ini, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Di samping itu, orang tua juga harus memelihara jasmaniah, mulai dari memberi makan dan penghidupan yang layak. Khususnya anak tunarungu lebih mudah belajar bahasa jika dalam aktivitas yang dekat dengan orang tua dan pengasuh. Tugas orang tua untuk memberikan kekayaan interaksi bahasa lisan pada anak karena orang tua berada di samping dari bangun tidur sampai tidur kembali.
Mereka perlu mengembangkan pemahaman berbagai tahapan meliputi tahapan mendengarkan, berbicara, bahasa, dan kognisi. Jadi keberhasilan anak tergantung peran serta orang tua dalam menangani anak mereka. Selanjutnya, yang terakhir adalah simpulan. Untuk menyukseskan intervensi dini dan mengingat usia anak yang masih kecil, tentu orang tua berperan penting. Hal ini dikarenakan orang tua adalah orang terdekat anak dan yang selalu bersama dengan anak. Keterlibatan orang tua sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal. Peran orang tua untuk mengembangkan potensi psikomotor kognitif maupun potensi afektif. Orang tua juga harus memelihara jasmania, mulai dari memberi makan dan penghidupan layak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.